Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, mengingat adanya video yang beredar di sosial media yang mana disebarluaskan oleh akun TikTok atas nama Gita Kirana 19. Ini teman saya punya showroom, kita nengok aja main ke sini, tiba-tiba dikasih surat bilang mobil nunggak. Ngapain ngecek mobil? Mobil pribadi. Tiba-tiba ngedatengin kita market, tumben lo main ke sini, Pak. Tumben lo main ke sini, Pak. Bukan masalah gitu, Pak. Nah, ini dari mana? Dari PT apa, dari dealer apa, nggak tahu. Finance apa? Lihat suratnya. Finance apa? Tiba-tiba ngecek gini. Apa? Saya tak ada. Toyota apa ini, Pak? Platnya aja beda, Pak. Iya, Pak, ini udah ganti plat. Ya, saya beli baru nggak pakai. Nggak, nggak ada aneh sama banget siapa, nih. Pak. Bapak lihat Tiba-tiba, aja. aduh, Pak, yuk, preman nggak jelasnya yuk. Lihat aja ini atas nama saya. Adiata Nugraha, udah. Nggak ada masalah, udah beda banget itu. Yuk, nggak jelas, preman nggak jelas, minta uang apa? Udah plat beda, ngapain sok-sok mau ngecek mobil orang aneh. Yang mana hal tersebut dapat kami nyatakan bahwa pernyataan video tersebut sangatlah tidak benar, maupun apa yang terjadi dalam video tersebut, isi maupun caption yang ada dalam video tersebut. Sehingga dalam hal ini dari Pak Yunus Bakar Besi selaku Direktur PT Arta Berkat Tiga Saudara telah menyerahkan kuasa kepada Law Firm Dr. Togo Situmorang untuk mengkawal perihal beredarnya video tersebut, sehingga kami akan menindak tegas terkait adanya video yang beredar tersebut yang disebarluaskan oleh akun Gita Kirana tersebut. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa pada saat kejadian pada tanggal 21 April Bang ya, 2025 menyatakan bahwa PT Arta Berkat Tiga Saudara ini legal secara hukum. Hal ini dapat kami buktikan bahwa PT tersebut resmi mempunyai akta notaris serta akta pendirian, dan juga beserta pajak-pajaknya PT tersebut secara lengkap mempunyai. Jadi dapat kami katakan bahwa PT Arta Tiga Saudara ini legal secara hukum. Mungkin hal tersebut akan dijelaskan langsung oleh Pak Yunus Bakar Besi. Gimana Bang? Assalamualaikum, Om Swastiastu. Sore hari ini saya datang ke kantor Pak Togar Situmorang untuk meminta bantuan hukum terkait dengan beredarnya video di akun TikTok Gita Kirana 91. Ini sangat merugikan saya pribadi, bahkan perusahaan saya, yang mana peristiwa yang terjadi ini dengan caption bahwa kita ini penipu, bahwa kita melakukan pedodongan, itu tidak benar, karena kita bekerja sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh finance yang kita kerjasama. Bahkan legalitasnya kita itu semua jelas. Kita bukan preman, kita bukan penjahat atau apapun itu. Jadi kronologi dari kejadian ini, ketika kita mendapatkan surat perintah dari finance tersebut, kita kunjungi ke atas nama, dan ketika kita menerima info dari finance bahwa atas nama ini susah ditemuin dan unit yang kendaraan yang kita cari itu berada di salah satu rencar, dan kita menuju ke alamat rencar tersebut, bertemulah dengan pemilik rencar namanya Pak Adi. Sampai di sana kita berdiskusi dengan Pak Adi, dan kita meminta Pak Adi untuk membuka GPS karena mobil tersebut dipasang GPS oleh Pak Adi. Setelah Pak Adi membuka titik GPS dari handphonenya Pak Adi, titik dari mobil tersebut berada di Jalan Mertasari.
dekatnya di Tukat Balian. Kita membagi dua tim. Tim yang pertama tetap stay dengan Pak Adi di renkarnya. Tim yang kedua menuju ke lokasi di mana JPS tersebut. Ketika sampai di sana, kita melihat bahwa ada satu unit kendaraan yang sesuai dengan data yang kita bawa. Untuk warna, tipe, dan jenisnya itu Toyota Rise, semua sama warna hitam. Mobil tersebut sementara terparkir. Kita menunggu sampai yang membawa kendaraan itu keluar. Kita berbicara, meminta izin untuk melakukan cross-check nomor rangka, nomor mesin. Kenapa kita lakukan hal demikian? Karena berdasarkan pengalaman, banyak sekali beredar mobil-mobil atau kendaraan roda 4 yang STNK-nya itu STNK bodong. Nah, kita tidak diizinkan untuk melakukan pemeriksaan. Di situ ada terjadi pembicaraan, kita tetap santun, kita tetap humanis, namun dari pemilik kendaraan tersebut dengan nada yang tinggi menyampaikan bahwa tidak boleh dan ini mobil pribadi saya. Nah, sementara kita ngobrol dengan pemilik kendaraan, istri dari pemilik kendaraan ini merekam. Dan setelah itu kita pun meminta izin untuk memeriksa, tapi tidak diizinkan sehingga mereka masuk ke dalam mobil dan langsung pergi. Kita tidak ada melakukan pencegatan atau apapun itu. Tindakan yang kekerasan juga nggak ada, tidak Bang? ada sama sekali. Kita tidak melakukan kontak fisik ataupun pengancaman ataupun minta uang atau apapun, itu tidak ada. Demikian penjelasan saya seperti itu. Oke, berkaitan dengan hal tersebut tadi, yang mana klien kami telah terdaftar sebagai perseroan terbatas juga, jadi sah secara hukum maupun legal dalam jasa melakukan penagihan. Dalam hal ini juga dapat dibuktikan selain dari akta pendirian perseroan, juga perusahaan tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yang mana juga di sini juga terdaftar bahwa perusahaan tersebut terdaftar untuk jasa penagihan, dalam hal ini debt collector. Dan juga untuk memperkuat dari pernyataan klien kami juga dan statement kami, yang mana hal tersebut adanya kartu identitas lah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai sertifikasi profesi penagihan. Jadi secara legal tanpa adanya aksi premanisme ataupun perampasan seperti yang beredar di video atau maupun yang beredar di masyarakat. Jadi dapat saya pertegas lagi bahwa PT Arta Berkat Tiga Saudara ini legal secara hukum, mempunyai akta pendirian perseroan terbatas yang mana hal ini dikeluarkan oleh notaris yang berwenang, dan juga berdasarkan hal tersebut jadi klien kami ini atas nama Yunus Bakar Besi maupun dari PT Arta Berkat Tiga Saudara ini mempunyai surat kuasa dari finance, dalam hal ini dari TAF. Sehingga klien kami dalam hal melakukan tindakan yang terjadi pada tanggal 21 April 2005 tersebut atas dasar surat kuasa dan juga informasi dari GPS, yang mana hal tersebut menunjukkan keberadaan mobil tersebut, sehingga klien kami menduga bahwa mobil yang berada tepat pada saat yang ada di GPS tersebut itulah mobil yang mereka cari selama ini. Jadi sehingga atas tuduhan yang menyebabkan klien kami merasa dirugikan, yang menyebabkan penipu ataupun melakukan penodongan ataupun maupun yang menyatakan bahwa klien kami maupun dari anggotanya menyatakan preman, itulah sangat tidak benar. Itu yang dapat kami sampaikan juga, bahwa untuk menindak tegas terkait adanya video yang beredar di sosial media tersebut yang disebarkan oleh akun Gita Kirana 19 ini, bahwa klien kami telah membuat laporan polisi di daerah Kepolisian Polda Bali, sehingga kami mengambil tindakan tegas dan kami akan mengkawal bagaimana nanti proses hukum yang akan berjalan. Sekian dan terima kasih.